你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Waktu dengan tenang bergulir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di dunia magma kuno yang sunyi dan mematikan ini. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Karena apa yang disebut manik-manik api, kemajuan Xiaoyan selama 1 bulan ini sangat cepat. Setelah menelan dan memurnikan sekitar 50 lebih dari, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pembuluh Douqi di dalam tubuhnya telah mengembang selama kemajuan terakhir. Situasi ini memberitahu Xiaoyan bahwa dirinya saat ini sudah berada di puncak bintang 5 Dou Huang. Selama dia memiliki kesempatan, dia akan dapat dengan mudah maju dan menerobos untuk menjadi bintang Dou Huang 6. Setelah mencapai tahap ini, Xiaoyan juga tahu bahwa terus fokus dan berlatih bukan lagi jalan yang paling optimal. Meskipun seseorang tidak bisa mengendur selama latihannya, dia juga harus tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukannya dengan terlalu cemas. Sederhananya, pelatihan yang keras kepala akan menyebabkan seseorang menuruni bukit. Karena itu, Xiaoyan menghentikan pelatihan siang dan malamnya yang konsisten setelah dia menyadari bahwa dia telah mencapai puncak kelas Dou Huang bintang 5. Sebagai gantinya, dia mulai melatih 6 penguasa aliran tubuh sendi yang baru saja dia capai. Waktu perlahan berlalu saat Xiaoyan sedang berlatih teknik penggaris. Selama periode berikutnya, dia telah mengesampingkan masalah pelatihan Douqinya. Sebagian besar perhatiannya ditempatkan pada berlatih teknik Dou ini, menyebabkan dia menjadi semakin akrab dengan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Keterampilan pertama dari teknik penggaris, membelah api, mulai ditampilkan olehnya dengan kehalusan dan kekuatan yang lebih besar. Efek fokus pada hal tertentu memang jauh lebih besar daripada memecah perhatian seseorang. Setelah usaha kerasnya dalam pelatihan selama periode waktu ini, pemahaman Xiaoyan tentang 6 penguasa pengaliran tubuh bersama menjadi semakin dalam. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan membentuk jaring penguasa padat yang bahkan tidak bisa ditembus angin. Dia sudah bisa masuk dan keluar magma seperti yang dia inginkan bahkan tanpa setetes magma cair menyentuhnya. Wadah logam seperti pertahanan ini mengingatkan pada jejak spiritual di dalam gulungan. Selama periode sesekali di mana Xiaoyan bebas saat berlatih, 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, dia akan mempelajari sedikit dari apa yang disebut teknik mengusir api 5 cincin. Latihan ini merupakan pembuka mata yang luar biasa baginya. Teknik pengendalian kebakaran sudah cukup jelas. Itu adalah metode yang digunakan untuk mengendalikan nyala api. Keterampilan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipraktikkan Xiaoyan. Kontrol api yang biasa dia lakukan saat menyerang berada pada level yang dangkal. Metode pengendalian itu jauh dari kecanggihan, teknik mengusir api 5 cincin. Paling tidak, hanya metode pengontrol api saja adalah sesuatu yang bahkan Han Feng tidak bisa tandingi dari sudut pandang tertentu. Alasan Xiaoyan tidak dirugikan saat bertarung dengan Han Feng menggunakan api surgawi, sebagian besar karena kekuatan spiritual yang kuat darinya yang jauh melebihi alkemis biasa. Karena itu, Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi merasakan sesuatu seperti pindah ke wilayah yang benar-benar baru ketika dia melakukan kontak dengan teknik pengusiran api 5 cincin.
Berbagai metode pengendalian api yang direkam dalam teknik tidak hanya indah tetapi juga hanya menghabiskan jumlah kekuatan spiritual terkecil untuk mengontrol api dengan cara yang paling indah. Selain itu, ia mampu melepaskan kekuatan yang sangat besar. Tian Huo Zunze tidak menampakkan dirinya saat Xiaoyan sedang berlatih teknik mengusir api 5 cincin. Tampaknya menggunakan kekuatan spasial saat dia berada di magma telah membuatnya sangat lelah. Karenanya, dia jarang mengungkapkan dirinya. Namun, Xiaoyan tidak peduli tentang ini. Meskipun dia telah melakukan kontak dengan skill pengontrol api untuk pertama kalinya, dia setidaknya adalah seorang alkemis tingkat 6 yang mengandalkan dirinya sendiri untuk menciptakan api teratai Buddha marah, yang sangat menakutkan. Banyak teknik pengendalian api pada dasarnya adalah hal-hal yang dia pahami setelah membaca. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat telah menyebabkan dia memiliki bakat yang orang biasa mengalami kesulitan untuk mencocokkan dalam hal perbaikan obat dan pengendalian nyala api. Dalam waktu kurang dari 10 hari, kemampuan Xiaoyan untuk mengendalikan api pada dasarnya berlipat ganda. Kesempatan Xiaoyan untuk maju tanpa sadar dan diam-diam telah tiba. Ketika perasaan akan terobosan muncul, Xiaoyan sedang berlatih roh api berbentuk serigala pertama dari teknik mengusir api 5 cincin. Setelah merasakan perasaan aneh yang menyebar dari dalam jiwanya, dia segera menyebarkan segel tangan dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk kembali ke gua. Xiaoyan duduk bersila di gua yang bersih dan kosong. Dia menahan gelombang riak yang tidak biasa yang dikirim dari tubuhnya. Dengan jentikan jarinya, lebih dari 10 manik-manik api berwarna merah muncul di depannya dan dengan cepat menutup matanya dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Segel itu baru saja terbentuk ketika ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Gelombang energi panas melonjak di sekitar tubuh Xiaoyan. Setelah itu, energi muncul seperti banyak ular panjang berwarna merah cerah, bertahan di atas permukaan tubuhnya, mengikuti napasnya dan memasuki tubuhnya. Dunia magma ini dipenuhi dengan energi afinitas api yang sangat kuat. Ini pasti akan menyebabkan kemajuan Xiaoyan menjadi jauh lebih mudah. Dia tidak perlu khawatir tentang energinya yang habis atau menyebabkan beberapa perubahan tak terduga selama kemajuannya. Selain itu, cincin penyimpanannya masih berisi beberapa manik api. Bahkan jika kecelakaan terjadi, energi kuat yang terkandung dalam manik-manik api ini akan memastikan keberhasilan pencapaiannya. Di bawah energi dunia luar yang tak henti-hentinya, tubuh Xiaoyan dengan cepat diubah. Setiap kali dia maju, bagian dalam tubuhnya akan mengalami transformasi kecil. Transformasi semacam ini seperti perluasan, mengubah kolam kecil menjadi danau kecil. Douqi yang dapat ditampung tubuhnya juga akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, banyak pembuluh darah, tulang, otot, dan lain-lain di dalam tubuhnya akan menunjukkan tingkat penguatan yang bervariasi, menyebabkan kekuatan di dalam tubuh seseorang tumbuh. Saat kemajuan Xiaoyan secara bertahap memasuki tahap putih panas, riak di dalam gua menjadi lebih intens. Pada akhirnya, seluruh gua ditutupi oleh energi afinitas api merah. Sosok Xiaoyan seperti lubang hitam yang duduk di tengah energi, dengan rakus menelan semua energi yang melonjak ke tubuhnya. Menelan tanpa henti ini berlanjut selama hampir 2 hari. Baru kemudian energi api merah yang pekat berangsur-angsur pucat. Kemajuan Xiaoyan berlanjut selama sekitar 3 hari. Baru setelah itu perlahan-lahan berakhir. Ketika energi afinitas api string terakhir memasuki tubuhnya, gua gunung turun ke dalam keheningan. Aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiaoyan benar-benar ditarik pada saat ini. Bahkan tidak sedikit pun yang bocor. Tubuh bagian atasnya telanjang saat dia duduk di tanah. Matanya tertutup rapat, dan dia tampak seperti biksu yang bermeditasi, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Jika seseorang masih tidak bisa merasakan auranya yang samar-samar, kemungkinan besar dia benar-benar akan berpikir bahwa kecelakaan telah terjadi selama kemajuan, mengakibatkan penyimpangan pelatihan dari jalur yang benar. Suasana tenang di dalam gua berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih ketika nafas lembut akhirnya memecah kesunyian. Nafas yang tenang masuk dan meninggalkan hidung Xiaoyan dalam satu siklus. Matanya perlahan terbuka, tetapi sepertinya tidak mencerminkan perubahan apapun selain menjadi sedikit lebih cerah. Namun, jika seseorang yang akrab dengan Xiaoyan hadir, orang itu akan menemukan bahwa auranya tampaknya menjadi jauh lebih panas dan lebih menarik dibandingkan sebelumnya.
Xiaoyan melambaikan tangannya saat dia membuka matanya, menyimpan manik-manik api di depannya yang telah dia persiapkan tetapi akhirnya tidak digunakan ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia merasakan aura kuat yang melonjak beberapa kali di dalam tubuhnya. Senyuman puas terangkat di sudut mulutnya. Kemajuan kali ini tidak hanya memungkinkan Xiaoyan untuk sepenuhnya stabil di Dou Huang bintang 6, tetapi juga menyebabkan Dou Qi di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih panas. Dia mengerti bahwa ini pasti karena energi tempat ini. Namun, beruntung dia memiliki perlindungan api surgawi. Dengan demikian, kekerasan liar tidak mempengaruhinya. Perasaan kemajuan benar-benar luar biasa. Xiaoyan merentangkan tangannya saat dia berdiri di pintu masuk gua. Dia tertawa pelan. Pada saat ini, pembuluh darah, otot, tulang, dan bahkan sel-selnya di dalam tubuhnya semuanya tampak dalam kondisi puncak. Selama tangannya bergerak sedikit, kekuatan yang menunggu untuk meletus di dalam tubuhnya akan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Dalam 2 bulan yang singkat, Xiaoyan sekali lagi menyelesaikan terobosan. Jika berita tentang kecepatan ini menyebar, kemungkinan besar akan menyebabkan cukup banyak elit Dou Huang mati karena malu. Pada level ini, adalah hal biasa bagi seorang elit Dou Huang menghabiskan 1 tahun atau bahkan beberapa tahun untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang. Namun, Xiaoyan telah menyelesaikan ini dalam 2 bulan. Bakat dan keberuntungan semacam ini benar-benar menakjubkan. Xiaoyan secara acak mengepalkan tangannya saat dia merasakan kekuatan dahsyat yang akan meletus kapan saja. Dia menggunakan kekuatan besar dan mengayunkan tinjunya ke arah dinding batu. Kekuatan luar biasa menembus batu yang keras saat semburan Dou Qi membentuk lubang dalam yang lebih dari 10 meter. Dinding sekitarnya menunjukkan sedikit retakan sementara beberapa debu batu menyebar. Jelas, kendali Xiaoyan atas kekuatannya telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Itu dikumpulkan di satu tempat dan tidak menyebar, menyebabkan pukulannya memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih besar. Xiaoyan tersenyum. Dia baru saja akan menguji kekuatannya ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Matanya melirik ke lubang yang menuju ke menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Sepertinya ada suara angin kencang yang muncul di sana. Di bawah fokus Xiaoyan, suara angin deras di dalam lubang semakin dekat. Sesaat kemudian, sesosok muncul di depan matanya. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat sosok tua yang turun dari lubang. Dia berbicara dengan suara yang jelas. Mengapa penatua pertama punya waktu untuk datang ke sini hari ini? Sosok tua itu tetap perlahan tertahan saat dia mendengar suara Xiaoyan. Dia melirik Xiaoyan yang memiliki tubuh bagian atas telanjang dan membentak, "Kamu telah tinggal di bawah untuk waktu yang lama. Aku pikir kamu mengalami masalah yang merepotkan." Xian dan orang-orang itu berulang kali bertanya kepadaku apakah mereka bisa datang ke sini. Bagaimana bisa aku menyetujui permintaan mereka mengingat bahaya tempat ini? Karena itu, aku hanya bisa turun sendiri. Xiaoyan tertawa saat mendengar ini. Dia menarik cincin putih salju yang menyembunyikan Tianhuo Zunse di lengan bajunya tanpa menarik perhatian. Lebih baik merahasiakan masalah Tianhuo Zunse. Akan lebih merugikan daripada keuntungan jika orang lain mengetahuinya. Meskipun Xiaoyan mempercayai penatua pertama Suqian, bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan seorang ahli yang dulunya adalah seorang elit Douzun. Karenanya, yang terbaik adalah jika lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Penatua pertama Suqian tidak memperhatikan tindakan kecil Xiaoyan. Kakinya menginjak udara kosong dan berhenti di gua. Dia mengamati Xiaoyan dan tanpa sadar mengeluarkan seruan saat merasakan perubahan aura yang terakhir. Dia bertanya, "Kamu telah menerobos?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Aku secara tidak sengaja menerobos tepat sebelum penatua pertama turun. Anak kecil, kecepatan latihan ini benar-benar terlalu mirip monster. Saat itu, ketika aku masih di kelas Dou Haung, kemajuan tercepatku membutuhkan waktu sekitar 1 tahun, tapi dibandingkan denganmu, itu benar-benar agak memalukan." Suqian tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kecepatan pelatihan orang ini benar-benar merupakan pukulan bagi orang lain. Xiaoyan mengusap kepalanya dan tersenyum. Dia tidak memberitahu penatua pertama Suqian tentang orang-orang kadal api di bawah magma atau tentang masalah manik-manik api. Lebih baik jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini setelah dia pergi. Bagaimanapun, ada rahasia yang disimpan selamanya di hatinya di dasar magma. Saat rahasia itu terungkap, kemungkinan seluruh benua Dou Qi akan gemetar karena itu.
Sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang Doudi sudah cukup untuk membuat mata semua orang menjadi merah karena iri dan bertindak gila. Xiaoyan mengambil jubah dan meletakkannya di atas tubuhnya. Setelah itu, dia membalik tangannya dan panci pengumpul api muncul di tangannya. Dia tersenyum diam-diam kepada Suqian dan berkata, "Tetua pertama, lihat dan lihat apa ini." "Kenapa? Sudahkah kamu menyimpan api jantun di dalamnya?" Suqian tersenyum saat melihat ini. Setelah itu, dia menerima panci pengumpul api dan melihatnya sekilas. Wajahnya langsung menegang ketika dia merasakan api jantung yang meningkat di tubuhnya beberapa saat kemudian. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin api jantung biasa menggerakkan api jantung di dalam tubuhnya? Kekakuan di wajah Suqian berlanjut sesaat. Setelah itu, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan keterkejutan yang dipenuhi ketidakpercayaan langsung melonjak ke matanya. Dia merasa bosan saat melihat Xiaoyan lagi. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, "Sudahkah kamu menempatkannya ke dalamnya?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, "Ini memang api jantung jatuh yang asli. Kenapa kamu tidak menggunakan otakmu? Aku telah mengatakan bahwa ketidakhadiran api jantung jaruh dari Akademi Dalam dapat menyelamatkan kita dari beberapa masalah. Sekarang setelah kamu menundukkannya, mengeluarkannya lagi akan sangat merugikanmu. Kamu mungkin akan tetap berada di level ini selamanya. Bagaimana kamu akan pergi dan bertempur dengan aula jiwa dengan cara ini?" Suqian mengatupkan giginya dan berbicara dengan kebencian yang berasal dari Xiaoyan yang tidak dapat memenuhi harapannya. Xiaoyan tercengang saat melihat sikap elder pertama Suqian. Dia segera pulih setelah tiba-tiba mengerti. Tampaknya Suqian mengira Xiaoyan telah mengeluarkan api jantung jatuh dari tubuhnya. Xiaoyan tanpa sadar tertawa. Kehangatan juga muncul di hatinya saat dia melakukannya. "Penatua pertama, kamu salah. Ini memang api jantung jatuh. Namun, ini bukanlah yang dari masa lalu. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa begitu lemah?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. "Ini bukan dari masa lalu?" Suqian terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Baru kemudian dia pulih. Api jantung jatuh di panci pengumpul api, ini sepertinya sedikit terlalu lemah. Itu jauh lebih rendah dari kengerian api jantung jatuh di masa lalu. Suqian memegang panci dengan kedua tangannya. Dia tercengang sesaat sebelum dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kegembiraan yang sulit disembunyikan melonjak ke matanya saat dia dengan gembira berkata, "Maksudmu kamu telah menemukan api jantung jatuh yang lain?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Api jantung yang jatuh ini juga merupakan sesuatu yang ditemukan di dunia magma. Namun, saat ini masih dalam tahap bayi." Selama sesepuh dari Akademi Dalam yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api menuangkan Dou Ki dalam jumlah yang tak henti-hentinya ke dalamnya, api hati yang dapat diberikannya masih akan memungkinkan menara pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk sekali lagi mendapatkan kembali penggunaannya. Setelah lebih banyak waktu berlalu, api jantung yang jatuh ini mungkin juga dapat sekali lagi berevolusi dan memiliki kecerdasannya sendiri. Pada saat itu, Akademi Dalam pasti tidak akan menolak Akademi Dalam setelah Akademi Dalam merawatnya begitu lama. Karena itu, menara pemurnian Blazing Sky Ki mungkin bisa tetap terbuka selamanya. Kegembiraan di wajah Suqian menjadi sangat padat saat mendengarkan kata-kata lembut Xiaoyan. Jelas, dia sangat senang bisa menghidupkan kembali menara pemurnian Ki Langit yang berkobar sekali lagi. Sungguh tak terduga bahwa dunia magma ini benar-benar membuat api jantung jatuh yang lain. Bahkan kepala sekolah saat itu tidak menemukannya. Suqian menghela nafas terlebih dahulu sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia memegang Flame Gathering Pot seolah-olah itu adalah harta karun dan menghadapi Xiaoyan dengan wajah penuh senyum. Dia berkata, "Sulit bagimu anak kecil. Kamu telah mengambil api surgawi yang matang dengan karakter liar yang sulit dijinakkan, tetapi akhirnya kembali ke Akademi Dalam sebagai bayi yang patuh, api surgawi. Semua ini bisa dikatakan saling membatalkan. Karenanya, kamu tidak perlu merasa bersalah di masa depan." Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk. Sekarang, dia benar-benar lega. Dia juga memiliki perasaan yang cukup untuk Akademi Dalam. Menara pemurnian Ki Langit yang berkobar sangat penting bagi Akademi Dalam. Namun, itu kehilangan pengaruhnya karena dia. Dia cukup senang bahwa saat ini bisa menebusnya. Dengan benda ini, setidaknya aku akan bisa bertanggung jawab kepada kepala sekolah ketika dia bertanya tentang itu nantinya.
Api jantung yang jatuh adalah sesuatu yang telah dia habiskan cukup banyak usaha untuk disegel. Pendirian menara pemurnian Blazing Sky Key juga idenya. Jika dia kembali dan melihat bahwa benda ini telah kehilangan pengaruhnya, sepertinya aku tidak akan bisa menghindari berubah menjadi kekacauan. Tangan Sukian mengusap panci pengumpul api, dan dia menghela nafas sebelum tertawa keras. Xiaoyan merasa sedikit malu saat melihat Sukian yang tampak seolah-olah telah meringankan beban besar. Di masa lalu, tetua pertama selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, hatinya sebenarnya telah memikirkan masalah ini sedemikian rupa. Namun, masuk akal jika seseorang memikirkannya. Menara pemurnian Ki Langit berkobar sangat penting. Jika itu menghilang begitu saja, bahkan hati Xiaoyan pasti akan merasakan kekecewaan. Jangan bicarakan ini, Sukian buru-buru melambaikan tangannya setelah tampaknya telah melihat melalui pikiran Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, salah satu alasan aku memasuki tempat ini kali ini adalah untuk melihat apakah ada kecelakaan yang terjadi padamu. Alasan lainnya adalah memberitahumu bahwa kami memiliki berita tentang Han Feng. Han Feng. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Senyum di wajahnya ditarik sedikit. Rasa dingin juga melintas di matanya. Orang itu memanfaatkan kekacauan saat itu untuk melarikan diri. Xiaoyan telah memikirkan masalah ini. Lagi pula, orang ini tetap berada di aula jiwa untuk jangka waktu tertentu. Dia mungkin menyadari tempat guru dikunci. Selain itu, bahkan jika Han Feng tidak menyadarinya, Xiaoyan harus secara pribadi membunuh orang yang telah mengkhianati gurunya ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak untuk Yao Lao yang menaruh harapan besar padanya? Sejak orang itu melarikan diri saat itu, dia menghilang untuk jangka waktu tertentu. Awalnya, kami juga akan sangat kesulitan menemukannya. Namun, beberapa hari yang lalu, Gerbang Xiao tiba-tiba menyampaikan informasi yang mengatakan bahwa orang ini tampaknya telah muncul di Lembah Api Iblis. Sukian perlahan berbicara. Lembah Api Iblis? Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia segera tertawa dingin. Sepertinya orang ini berencana untuk mengambil keuntungan dari kematian hantu iblis Tanah Lama untuk sepenuhnya mengambil alih semua yang menjadi miliknya. Iya, Han Feng memiliki ambisi yang besar. Dia telah merambah jauh ke wilayah sudut hitam dan memiliki jaringan besar di sana. Jika dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi penguasa daerah tersebut. Tidak sulit baginya untuk mencapai ini dengan statusnya sebagai seorang alkemis. Sukian mengangguk dan berkata, kali ini dia diam-diam telah mengambil alih lembah api iblis dan dia melakukannya dengan tenang. Jika Gerbang Xiao tidak beruntung, kemungkinan mereka akan kesulitan mendapatkan informasi ini. Xiaoyan mengangguk sedikit. Sudut mulutnya terangkat membentuk ekspresi dingin. Itu bagus selama orang ini tidak memasuki hutan pegunungan yang luas. Selama dia berada di wilayah sudut hitam, Xiaoyan akan memiliki kepercayaan diri untuk menangkap anjing yang telah kehilangan rumahnya ini. Apa yang kamu rencanakan? Sukian melirik Xiaoyan dan bertanya. Orang ini tidak bisa dilepaskan apapun yang terjadi. Jika tidak, akan ada banyak masalah di masa depan. Xiaoyan perlahan mengencangkan tinjunya dan dengan lembut berkata, kumpulkan beberapa orang. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkan orang ini melarikan diri hidup-hidup. Aku perlu mengetahui beberapa informasi dari mulutnya. Sukian tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia berkata, tampaknya bukan tidak mungkin untuk menangkapnya dengan kekuatan pihak kita. Kapan kamu akan bertindak? Tangan Xiaoyan meraih ke belakang gua. Sosok hitam membawa peluit rendah yang jelas ditembakkan. Akhirnya, itu berubah menjadi penguasa berat yang jatuh ke tangan Xiaoyan. Dia membalik dengan tangannya dan penggaris berat dimasukkan di belakangnya. Sudut mulutnya segera terangkat menjadi senyuman dingin saat dia berkata dengan tegas, sekarang. Bahu Xiaoyan sedikit bergetar saat kata-katanya terdengar. Sepasang sayap tulang seperti giok yang indah perlahan terentang. Setelah itu, sayap tulang dikepakkan. Raungan guntur samar bergema di atas dunia magma yang tenang ini saat sosok Xiaoyan berubah menjadi buram yang melesat ke lubang masuk. Sukian tanpa sadar membelai jenggotnya saat dia melihat ke belakang Xiaoyan yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Dia bergumam, Han Feng yang menyedihkan. Awalnya, dia bisa dianggap sebagai otoritas besar dalam wilayah sudut hitam. Pada akhirnya, dia secara tidak beruntung bertemu dengan Xiaoyan. Sepertinya mata Yao Zunse menjadi lebih tajam dan tajam. Sukian juga tersenyum setelah mengatakan ini. Setelah itu, langkah kakinya menginjak udara kosong saat tubuhnya mengikuti di belakang Xiaoyan dengan cepat.
Kali ini, pertarungan antara keduanya, yang memiliki guru yang sama, sepertinya akan berakhir.